Tunggu dulu bentar. Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum itu, perkenalkan kami dari Universitas UIN Raden Fata Palembang dari jurusan Program Studi Kimia. Di sini kami akan mempresentasikan ulang. Ini apa Imah? Imah. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari Universitas UIN Raden Kota Palembang dari program studi kimia. Sebelum itu kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan saya Dewi Pratiwi dan rekan-rekan saya Nazri Hasanah, Oktarima, dan Hikmahida. Di sini kami akan mempresentasikan materi kami yang dari mata kuliah kimia unsur yang diampu oleh Bapak Mahfuz Fauzi SPD MSc. Di sini kami akan mempresentasikan dengan judul unsur representatif golongan 1 hidrogen dan logam alkali. Sebelum itu, ada baiknya kita membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Yang selanjutnya akan dibacakan oleh Saudari Nazria Hasanah. Kepada Saudari Nazria Hasanah, dipersilakan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan membahas mengenai sumber dan kelimpahan unsur, di mana kita akan membahas unsur logam alkali. Untuk logam alkali itu terdapat pada golongan 1A, di mana ada hidrogen. Nah, hidrogen adalah unsur yang paling melimpah di alam. Perkiraan persentase jumlah hidrogen di alam adalah sebesar 92% dan helium sebesar 7%, serta sisanya 1% adalah untuk unsur lain. Nah, hidrogen ini termasuk dalam 10 unsur paling melimpah dalam kerak bumi, yaitu mencapai 1.520 ppm atau 152% beratnya. Nah, senyawa yang mengandung hidrogen sangat melimpah, khususnya air, makhluk hidup karbohidrat, dan protein, senyawa anorganik, bahan bakar fosil berupa batu bara, petroleum, dan gas alam, amoniak, dan asam. Pada kenyataannya, hidrogen lebih banyak dalam bentuk senyawa daripada unsur lainnya, meskipun hidrogen memiliki berat kurang dari 1% dari kerak bumi. Kira-kira 16% dari atom pada permukaan bumi berupa hidrogen. Sebagian besar hidrogen alam ditemukan di dalam air. Nah, selanjutnya adalah sumber unsur dan kelimpahan unsur-unsur logam alkali. Nah, sebelum itu kita harus tahu kan, apa sih logam alkali? Nah, logam alkali adalah golongan atau kolom dalam tabel periodik yang berisi unsur-unsur seperti litium, natrium, kalium, rubinium, sensium, dan fransium. Nah, golongan ini terletak pada blok S, tabel periodik, karena seluruh logam alkali memiliki elektron terluarnya pada posisi orbital S. Konfigurasi unsur atau elektron ini tercermin pada sifat karakteristik mereka, di mana untuk logam-logam alkali memiliki sifat yang sangat mirip. Semuanya berkilau, lunak, logam yang sangat reaktif pada suhu dan tekanan standar dan mudah kehilangan elektron terluarnya. Membentuk kation dengan mudah. Nah, ini adalah logam-logam alkali yang ada pada golongan 1A. Yang pertama itu adalah unsur litium, natrium, kalium, unsur rubinium, sensium, dan fransium. Nah, untuk unsur litium, dia berada di kerak bumi dengan kelimpahan sebesar 0,005%, di mana biji yang paling umum sebagian sumber litium adalah podumenen, petalit, dan lapidalit. Litium juga diproduksi dari air laut. Nah, untuk unsur natrium itu terdapat di dalam alam senyawa, antara lain natrium klorida atau NaCl yang terlarut dalam air laut dan sebagai garam batu dalam tanah. Yang kedua itu adalah unsur kalium. Unsur kalium ini adalah logam yang merupakan logam ketujuh paling banyak dan terkandung sebanyak 2,4% dengan beratnya di dalam kerak bumi. Selanjutnya itu adalah unsur rubidium, di mana rubidium ini ada di polussite atau leucit dan zinwaidit
yang terkandung sekitar 1% dan dalam bentuk oksida. Ia ditemukan di lepidolit sebanyak 1,5% dan diproduksi secara komersil dari bahan ini. Nah, untuk unsur cesium, ini banyak terdapat di alam pada lapisan-lapisan batuan dan dalam bentuk mineral seperti pollux atau polusit, lepidotate, karnalit, dan feldspar. Nah, selanjutnya itu yang terakhir adalah unsur fransium. Fransium ini dapat diperoleh dalam mineral, seperti mineral uranium. Nah, fransium juga dapat diperoleh dalam kerak bumi, namun kandungannya mungkin tidak lebih dari 1 ons. Artinya sangat sedikit kelimpahannya di kerak bumi. Nah, baiklah, mungkin cuma itu yang bisa saya sampaikan mengenai unsur dan kelimpahannya. Selanjutnya akan saya serahkan ke moderator. Baiklah, selanjutnya yaitu preparasi. Di sini kami akan menjelaskan bagaimana cara preparasi atau menguraikan bagaimana sih preparasi itu. Tapi sebelum itu saya akan menjelaskan dulu preparasi itu apa. Preparasi sampel adalah proses persiapan sampel agar layak untuk diuji laboratorium. Tujuan preparasi di sini yaitu untuk menyiapkan suatu zat yang akan dianalisis di laboratorium. Jadi, sampel yang akan dianalisis harus memiliki ukuran yang sesuai dengan standar yang sesuai dengan seukuran standar yang menjadi metode dalam analisis tersebut, sehingga hasil analisa menjadi akurat dan presisi. Ini adalah cara preparasi dengan judul. Halo semuanya, selamat datang di acara AAS. Untuk hari ini kita akan preparasi sampel. Ada 2, preparasi sampel destruksi basah dan kering. Mohon disimak baik-baik ya. sampel destruksi kering. Bahan yang diperlukan yaitu bahan organik seperti daun. Dengan tahap yang pertama yaitu menimbang sampel sebanyak 1 gram dan ditempatkan pada cawan porselin. Selanjutnya, diuapkan dengan oven pada temperatur 105 sampai 110 derajat Celcius dengan setting waktu selama 30 menit. Selanjutnya, diabukan di dalam furnace selama 8 jam pada suhu kurang lebih 450 derajat Celcius sampai sampel mengering.
Sampel yang telah menjadi abu, kemudian ditambahkan HCl 10 molar sebanyak 2 ml. Panaskan dalam hot plate sampai abu larut. Atur suhu menjadi 60 derajat Celcius dan waktu selama 30 menit. Lalu setting RPM menjadi 200. Abu yang telah larut kemudian dipindahkan ke dalam labu takar 50 ml. Lalu kita encerkan dengan larutan HNO3 0,1 molar sampai tanda batas. Larutan pun siap untuk dianalisis. Lanjut ke preparasi sampel destruksi basah. Bahan yang digunakan adalah bahan anorganik, contohnya yaitu sampel batuan. Nah, sebelum digunakan, sampel batuan ini harus ditumbuk dulu menggunakan mortar dan halus sampai halus. Timbang sampel batuan sebanyak 1 gram. Sampel yang sudah ditimbang kemudian dimasukkan ke dalam gelas beker 100 ml. Ambil larutan aqua regia atau campuran HNO3 pekat dan HCl 1:3 sebanyak 3 ml ke dalam gelas ukur. Larutan tersebut kemudian dimasukkan ke dalam sampel. Tutup gelas beker menggunakan kaca arloji. Dan kemudian kita panaskan di atas hot plate. Atur suhu menjadi 60 derajat Celcius. Dengan setting waktu selama 30 menit. Lalu atur RPM menjadi 200. Setelah semua sampel terdestruksi dan terbentuk larutan, sampel kita ambil untuk kemudian kita saring menggunakan kertas saring.
Sampel yang sudah disaring kemudian kita simpan ke dalam botol sampel. Yang siap untuk dianalisis. Sekian penjelasan mengenai teknik preparasi AAS. Baiklah, tadi berikut adalah video teknik preparasi sampel AAS yang sudah dijelaskan. Yang selanjutnya itu akan dibacakan oleh saya sendiri. Untuk operator, boleh? Yang ketiga ini merupakan sifat periodik dan sifat fisik unsur. Sifat periodik dan fisik unsur itu ada beberapa. Yang pertama itu adalah jari-jari atom, jari-jari ion, energi ionisasi, keelektronegatifan, titik leleh dan titik didih, wujud atau STP, dan densitas. Baiklah, untuk jari-jari atom sama halnya dengan jari-jari lingkar yang selama ini kita pelajari dalam matematika. Jari-jari atom merupakan jarak antara inti atom ke bagian terluar atom atau kulit terluarnya. Jari-jari atom memiliki kecenderungan sebagai berikut. Yang pertama itu dalam satu golongan dari atas ke bawah, jari-jari atom semakin besar, dan dikarenakan semakin ke bawah jumlah kulit atom akan semakin banyak. Dan yang kedua, dalam satu periode dari kiri ke kanan, jari-jari atom semakin kecil dan dapat dikatakan semakin ke kanan dan semakin kecil. Dikarenakan muatan inti atom semakin banyak namun jumlah kulit tetap. Dan yang ketiga, jari-jari ion positif atau biasa kita sebut dengan kation lebih kecil daripada atom netralnya. Dan yang keempat itu berkebalikan dengan kation. Jari-jari ion negatif atau anion lebih besar daripada atom netralnya. Dan yang selanjutnya yaitu jari-jari ion. Jari-jari ion ini tidaklah sama dengan jari-jari atom. Jari-jari ion ini merupakan besarnya jari-jari anion dan kation. Perhitungan sendiri didasarkan pada jarak antara dua inti anion atau kation yang ada pada kristal ionik. Logam cenderung melepaskan satu atau lebih elektron yang membentuk ion positif dalam satu periode. Jari-jari logam kation cenderung menurun karena meningkatnya muatan ini akibat kehilangan elektron. Unsur-unsur non-logam dalam satu periode cenderung untuk menangkap elektron dan membentuk ion negatif. Dan yang selanjutnya yaitu energi ionisasi. Energi ionisasi adalah energi minimal atau energi yang diperlukan untuk melepaskan satu elektron pada atom netral dalam wujud gas. Sama halnya dengan jari-jari atom, energi ionisasi yang memiliki kecenderungan yang sebagai berikut. Yang pertama itu dalam satu golongan, dari atas ke bawah, energi ionisasi satu unsur semakin kecil dikarenakan jari-jari atom bertambah besar, sehingga daya tarik inti terhadap elektron terluar semakin lemah dan energi ionisasi berkurang. Dan yang kedua yaitu dalam satu periode dari kiri ke kanan, energi ionisasi satu unsur semakin besar dikarenakan jari-jari atom semakin kecil, sehingga daya tarik inti terhadap atom terluar semakin kuat dan energi ionisasi bertambah. Namun kecenderungan tersebut tidak berlaku pada unsur periode ketiga seperti magnesium, aluminium, fosfor, dan sulfur atau kita sebut dengan belerang. Dan yang keempat itu keelektronegatifan. Keelektronegatifan merupakan kecenderungan atau
ukuran kemampuan suatu unsur untuk menarik elektron dalam membentuk ikatan-ikatan. Semakin besar keelektronegatifan, maka suatu atom akan memiliki kecenderungan lebih tinggi dalam menarik elektron daripada atom yang lain. Kecenderungan yang pertama adalah dalam satu golongan dari atas ke bawah, maka keelektronegatifan cenderung semakin berkurang. Dalam suatu periode, dari kiri ke kanan, maka keelektronegatifan cenderung semakin bertambah. Dan yang selanjutnya yaitu afinitas elektron. Afinitas elektron adalah energi yang dilepaskan sebuah atom untuk menarik sebuah elektron, sama halnya dengan jari-jari atom dan energi ionisasi. Afinitas elektron juga memiliki kecenderungan sebagai berikut. Yang pertama, dalam satu golongan dari atas ke bawah, energi ionisasi semakin kecil, dikarenakan daya tarik inti terhadap elektron yang dilengkapi berkurang sehingga afinitas berkurang. Dan yang kedua, dalam satu periode dari kiri ke kanan, afinitas elektron semakin besar, dikarenakan daya tarik inti terhadap elektron yang ditangkap bertambah sehingga afinitas bertambah. Dan yang selanjutnya yaitu titik leleh dan titik didih. Titik leleh dan titik didih untuk unsur logam ditentukan dari ikatan logam, sedangkan untuk unsur non-logam ditentukan dari gaya van der Waals yang memiliki kecenderungan yang sebagai berikut. Yang pertama adalah dalam suatu unsur dari atas ke bawah memiliki dua jenis kecenderungan, di mana unsur dari golongan 1 sampai golongan 4A memiliki titik leleh dan titik didih yang semakin rendah. Dari unsur golongan 5A sampai 8A memiliki titik leleh dan titik didih yang semakin tinggi. Dan yang kedua, dalam suatu dalam suatu periode dari kiri ke kanan memiliki dua jenis kecenderungan, di mana titik leleh dan titik didih semakin tinggi sampai dengan golongan 4A, dan kemudian turun drastis menjadi titik leleh dan titik didih semakin rendah sampai dengan golongan 8A. Dan yang selanjutnya itu wujud atau STP, wujud zat yang bergantung pada titik leleh dan titik didih pada suhu kamar hanya dua unsur yang berwujud cair. 11 unsur berwujud gas dan sisanya berwujud padat. Dan yang selanjutnya yaitu densitas. Densitas dalam satu golongan dari atas ke bawah, densitas semakin besar. Hal ini dikarenakan massa atom relatif yang semakin besar pula tetap menempati volume yang hampir sama. Baiklah, itu tadi yang ketiga, sifat periodik dan sifat fisik unsur. Yang selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya kepada Okta Rima Nurmia, dipersilakan. Baik, terima kasih. Saya akan menjelaskan nomor 4, yaitu reaktivitas atau reaksi unsur. Reaktivitas unsur logam alkali. Pertama yaitu oksigen, nitrogen, hidrogen, halogen, air, asam, basa. Oksigen yaitu semua logam alkali bereaksi hebat dengan oksigen pada kondisi star, mereka membentuk berbagai jenis oksida. Selanjutnya nitrogen, reaksi logam alkali tanah dengan nitrogen. Unsur logam alkali tanah bereaksi dengan nitrogen membentuk senyawa nitrida. Selanjutnya yaitu hidrogen, dengan pemanasan logam alkali dapat bereaksi dengan hidrogen bentuk senyawa hidrida. Logam alkali dengan halogen merupakan reaksi yang kuat, di mana produk yang diperoleh dari reaksi ini berupa garam halida. Selanjutnya yaitu air. Reaksi antara logam alkali dengan air merupakan reaksi yang eksotermis. Yang terakhir yaitu asam dan basa. Untuk unsur-unsur logam dari kiri ke kanan sifat basa semakin lemah dan dari atas ke bawah sifat basa semakin kuat. Selanjutnya yaitu reaktivitas unsur hidrogen. Yang pertama yaitu halogen. Dari atas ke bawah, dari nomor atom rendah ke besar, kereaktifannya semakin berkurang. Yang selanjutnya yaitu halogen. Umumnya menghasilkan oksida, hampir semua logam bereaksi dengan oksigen, membentuk oksida logam. Yang selanjutnya yaitu nitrogen. Golongan ini melukiskan bahwa semua komponen dari unsur ini ada 5 elektron pada kulit terluarnya. 2 elektron terletak di subkulit S dan 3 terletak di subkulit P. Yang selanjutnya yaitu logam. Pertama, peningkatan reaktivitas. Kedua, lebih mudah kehilangan elektron untuk membentuk ion positif.
ketiga lebih cepat mengalami korosi atau karat, keempat memerlukan lebih banyak energi dan metode yang berbeda untuk memisahkan dari bijinya, kelima semakin kuat sifat reduktornya donor elektron atau donor elektron. Yang selanjutnya itu asam dan basa. Untuk unsur-unsur logam dari kiri ke kanan sifat basa semakin lemah dan dari atas ke bawah sifat basa semakin kuat. Terima kasih. Kembali kepada moderator. Baiklah, selanjutnya yaitu yang kelima adalah merupakan senyawa unsur yang dibacakan oleh teman saya, yaitu kepada Hikmahida. Dipersilakan. Baiklah, terima kasih. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang senyawa unsur. Next. Baiklah, yang pertama ada hibrida. Hibrida ini dalam hibrida ionik dan kovalen. Hibrida ionik biasa dikenal sebagai hibrida garam atau pseudohidrida. Senyawa ini terbentuk antara hidrogen dan logam yang paling aktif, terutama dengan logam alkali dan alkali tanah dari unsur golongan 1 dan 2. Yang kedua, halida. Logam alkali merupakan unsur yang paling elektropositif pada tabel periodik sehingga cenderung membentuk ikatan ion dengan unsur yang paling elektronegatif pada tabel periodik. Halogen membentuk garam yang dikenal sebagai halida logam alkali. Selanjutnya ada oksida. Oksida di sini terbagi menjadi peroksida. Peroksida adalah senyawa apapun yang tersusun dari ikatan tunggal oksigen-oksigen. Yang kedua, superoksida. Superoksida adalah senyawa yang mengandung anion O2-. Pada kelompok superoksida, keadaan oksidasi satu atom oksigen adalah -1. Yang ketiga ada sesquooksida. Sesquooksida adalah oksida yang mengandung 3 atom oksigen dengan 2 atom atau radikal dari elemen lain. Yang keempat ada ozonida. Ozonida ini adalah anion poliatomik O3-, senyawa organik siklik yang dibentuk dengan penambahan ozon ke alkena yang biasa disebut juga ozonida. Yang terakhir ada suboksida. Jadi suboksida ini adalah kelas oksida di mana unsur elektropositifnya lebih banyak dibandingkan dengan oksida normal. Selanjutnya penempatan hidrogen pada golongan 1. Jadi penempatan hidrogen pada golongan logam alkali ini dikarenakan atom ini hanya memiliki 1 elektron pada kulit terluar. Seperti kita ketahui, hidrogen merupakan unsur non-logam. Maka penempatan ini hanya dikarenakan faktor 1 elektron tanpa mengindahkan konteks dari sifat kimia atom tersebut. Golongan 1 merupakan golongan alkali yang seharusnya diasumsikan tanpa hidrogen, sehingga dapat disimpulkan bahwa logam alkali merupakan golongan 1A, akan tetapi golongan 1A ini belum tentu termasuk ke dalam logam alkali. Yang terakhir, kelarutan garam-garam alkali. Jadi dalam air ini, kelarutan garam alkali dalam air sangat besar, sehingga sangat bermanfaat sebagai reaksi di laboratorium, tetapi terdapat pula garam yang suka larut seperti ukuran antara pasangan kation anion yang bersangkutan yang relatif sama mempunyai kelarutan yang kecil. Jadi, jika anionnya berukuran besar seperti anion heksanitritokobaltat dan kation yang berukuran besar seperti ion K+ sukar larut dalam air. Yang kedua, solvasi logam. Solvasi dan pengompleksan kation-kation alkali untuk kation-kation pada golongan alkali ini, solvasi harus ditinjau dari 2 segi, yaitu pada lapisan pertama hidrasi primer, yang sejumlah pelarutnya langsung terkoordinasi dan bilangan solvasi yaitu jumlah molekul pelarut ion yang memberikan pengaruh yang cukup besar. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator.
Baiklah, selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya, yaitu Nazria Sana. Kepada Nazria Sana, dipersilakan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan kegunaan unsur dan senyawa pada logam alkali. Pertama itu adalah kegunaan litium dan senyawanya, di mana litium adalah untuk membuat baterai dengan Li2CO3 digunakan untuk pembuatan beberapa jenis peralatan gelas dan keramik. Yang kedua itu adalah kegunaan natrium Na. Kegunaannya yang pertama itulah natrium digunakan sebagai cairan pendingin pada reaktor nuklir karena meleleh pada 98 derajat dan mendidih pada 900 derajat Celcius. Yang kedua, natrium digunakan untuk membuat senyawa natrium yang tidak dapat dibuat dari NaCl seperti natrium peroksida, Na2O2, dan natrium sianida, NaCN. Yang ketiga, natrium digunakan pada pengolahan logam-logam tertentu seperti Li, K, dan Zn. Yang keempat, campuran Na dan K untuk termometer temperatur tinggi. Yang kelima, uap natrium digunakan untuk lampu natrium yang berwarna kuning dan menembus kabut. Selanjutnya tuh kegunaan senyawa kalium sebagai berikut. Yang pertama, KOH digunakan pada industri sabun lunak. Yang kedua, KCl dan K2SO4 digunakan untuk pupuk pada tanaman. Yang ketiga, KNO3 digunakan sebagai komponen esensial dari bahan peledak, peletasan, dan kembang api. Yang keempat, KClO3 digunakan untuk pembuatan korek api, bahan peledak, dan digunakan sebagai bahan pembuat gas klorida. Yang kelima, K2CO3 digunakan pada industri kaca. Selanjutnya adalah kegunaan logam alkali lainnya, yaitu adalah rubinium, sensium, di mana digunakan sebagai permukaan peka cahaya dalam sel fotolistrik yang dapat mengubah cahaya menjadi listrik. Yang terakhir adalah kegunaan fransium. Nah, fransium ini secara komersial tidak ada penggunaan untuk fransium karena kelangkaan dan ketidakstabilannya. Unsur ini hanya digunakan untuk tujuan penelitian. Baiklah, terima kasih. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baiklah, mungkin itu saja presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan kata, mohon maaf. Pada Allah kami mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mantap. Ada 3 menit lagi. Aku dari matikan itu rekaman.